Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Oni Abu Firdaus. Kali ini apa ya? Kita akan memberikan tips bagaimana cara membuat ini memasang nok. Nih, kita buat ini ulirnya ini kita buat menggunakan alat. Kita bikin alat sederhana seperti ini supaya ini pas, bubutannya pas ini seperti ini. Oke, caranya mudah. Yang cuma kita perlukan adalah ini. Kita memerlukan satu buah gerinda ya, gerinda bebas, mau pakai merek apa aja pun boleh. Terus kita ini ditaruh di kayu. Kalau ini kita taruhkan di kaki meja ya. Kaki meja udah cukup ya. Terus kita buat ini seperti ini. Ini kasih meja kecil, dikasih lubang. Ini untuk ini putaran ini jangan sampai terjepit ya, lubangnya sekiranya saja. Nih. Terus ini adalah alat untuk kita kasih lepasan ya, kita nggak permanen supaya bisa diganti-ganti. Ini seperti ini. Ini untuk penahan ukuran ya. Terus ini untuk penahan samping supaya pas dan presisi. Nih, kita taruh seperti ini. Iya. Oke, terus ini ukurannya untuk anak panah jemparingan. Jadi diameternya cuma 5,7 ya. Ini seperti ini. Nanti kita putar seperti ini. Oke. Terus disesuaikan dengan poinnya juga ukuran OD nya ya, diameter luarnya itu 5,7, diameter dalamnya itu 5,5 ya, seperti ini ya diameternya dalam. Terus prosesnya seperti ini, kita kasih contoh dulu untuk proses pembuatan apa ini namanya, knocking ya, poin ya, pemasangan poin. Jadi alurnya itu nanti harus pas supaya dia tidak miring ya, harus presisi ya, pas di tengah ya. Kalau sampai miring itu juga pengaruh di larinya juga kurang bagus. Itu harus benar-benar pas. Oke, terlihat jelas ya. Bentar, saya geser dulu. Saya geser sedikit supaya terlihat jelas. Nah, ini sistem putarnya nanti. Ini sistem putarnya. Oh ya, ini tadi penguncinya, ini pengunci gerinda ini kita pakai plat besi ya. Plat besi, ini plat besi yang dilubangi, dikasih baut yang gede, yang kencang supaya ini kuat. Sebenarnya nggak harus pakai ini, juga bisa pakai yang pengunci dua, itu pengunci seperti pengunci besi itu juga bisa, tapi saya cari mudahnya pakai plat besi yang benar-benar kuat. Atau juga bisa menggunakan dudukan gerinda itu ya. Gerinda itu udah praktis sekali itu, tapi harganya lumayan mahal ya, 200-an, 250-an itu harganya. Kalau ini kita nggak modal ya, karena semua pakai kayu-kayu bekas. Besi juga besi cuman besi plat seperti ini, besi lempengan, murah ini kalau beli. Caranya seperti ini. Ini kita set untuk ukuran aero ini 5,7 ya. Ini bisa digeser-geser ya, mau nanti untuk ukuran aero yang 9 mili atau 10 mili pun bisa. Ini bisa digeser-geser, jadi praktisnya di situ. Ini seperti ini ya. Nah, bisa diputar. Oke, caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
rata. Ini satu udah selesai. Lihat di sini bekas bubutannya itu rapi ya, mulus ya, lurus rapi. Jadi kalau dipasangin poin pun langsung pas. Nah ini langsung lurus. Kita tidak perlu setting-settingnya lagi ya. Nih cukup seperti ini ya. Ini udah pas, sudah siap di pasang menggunakan Sherlock. Kalau kita pengelemannya menggunakan Sherlock. Sherlock itu seperti ini. Di video-video yang kemarin juga sudah kita praktekkan ya cara menggunakan Sherlock. Ini Sherlock itu satuannya sekitar 13.000. Ini biasa digunakan untuk pelitur ya, pelitur kayu itu, pelitur bangunan itu, pelitur itu. Jadi di sini kita gunakan untuk pengeleman karena ini Sherlock ini sangat kuat ya, sangat kuat dan murah menurut saya, murah pengaplikasiannya. Ini Sherlock ini tadinya tidak seperti ini bentuknya, itu seperti lembaran-lembaran tapi kecil-kecil itu. Sherlock yang saya udah tidak punya ya, yang kemarin biasanya banyak di sini. Jadi lembaran-lembaran itu ditumbuk sampai halus seperti ini supaya merasuk ke dalam. Nah, saya nggak pakai tumbuk, saya pakai blender yang nggak kepakai. Itu blender buat bumbu itu biasanya cepat sekali. Blender seperti ini kan cepat daripada ditumbuk. Terus cara pengaplikasiannya tadi mana? Ini dimasukkan sebanyak mungkin ya, sampai penuh ya, sampai penuh. Sherlocknya sampai penuh ya, nggak kelihatan ya. Coba kita geser lagi ya. Sorry ya, ini karena kita pakai tripodnya goyang. Tidak apa-apa, insya Allah. Yang penting paham ya, seperti ini. Efektif digunakan kalau kita punya pesanan banyak. Pesanan banyak itu ya sekitar 1 hari 10 lusin lah, satu hari berapa, 5 lusin atau berapa, itu kita pakai alat ini efektif ya. Dan ini awet sekali, udah dipakai ribuan euro pun nggak berkurang sepertinya, kok masih utuh seperti ini. Matanya ini pakai mata potong besi yang pakai biasa digunakan untuk potong besi. Jadi lebih murah, ini cuman 10.003 itu biasanya harganya. Kalau beli cuma 10.003. Nah ini sampai padat seperti ini ya, padat. Setelah padat seperti ini dimasukkan ujungnya nih. Ujung dimasukkan dulu. Nah setelah masuknya ujung, baru ini ditempelkan di sini, ditempelkan di kayu. Nah seperti ini. Posisinya harus seperti ini. Karena ini untuk supaya tidak goyang seperti ini. Posisi harus seperti ini ya, nggak kelihatan lagi ya. Oke, di sini ya gitu ya. Nah, di sini kelihatan ya. Kita bakar dari ujung dulu. Dari ujung kita bakar pelan-pelan. Oke. Setelah ujungnya agak panas, nanti kita agak maju ke depan sedikit-sedikit. Apinya ya. Bukan orangnya ya, apinya ini agak maju sedikit-sedikit ya. Nah setelah ini belakang keluar sedikit, ini kan keluar sedikit ya, ini ada keluar sedikit Sherlocknya. Nah ini langsung kita tekan ke dalam supaya dia kencang. Terus biarkan sebentar supaya ini kering. Nah setelah kering nanti bisa diambil, terus dipindah posisi supaya seperti ini. Nah pindah posisi seperti ini supaya apa? Untuk mendapatkan kelurusannya. Tidak kelihatan lagi ya, kita geser lagi. Oke seperti ini ya, kelihatan ya, agak miring nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan. Oke nih posisi seperti ini. Setelah seperti ini, biarkan sambil diputar-putar, dilihat kelurusannya. Kalau diputarnya masih ada giol-giol berarti belum lurus. Oke. Nah, setelah kering ini bisa dibuang. Sisanya tadi, sisa. Nah, ini kan ada sisa. Ini bisa dibuang.
Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai, udah kering, udah enggak lepas lagi. Nah, ini cara mudah memasang bedor ya, poinnya. Ini sangat disarankan apabila kita mendapatkan pesanan yang banyak. Menggunakan alat ini lebih cepat, lebih mudah. Tapi kalau pesanan kita sedikit ya pakai cutter aja itu udah cukup ya, nggak usah ribet-ribet pakai alat seperti ini ya. Dan ini pun sangat sangat bermanfaat bagi saya pribadi ya, karena proses potongannya ini sangat-sangat lurus. Seperti ini kan udah bisa digunakan untuk nah ini sangat-sangat lurus ini, jadi tidak kelihatannya. Nah itu oke, sangat-sangat lurus. Nah itu ya. Untuk ero jemparingan sendiri biasa saya gunakan 5,75 ya, 5,75 supaya memperhatikan berat LBS dari busurnya juga enggak terlalu berat, jadi digunakan ero yang ringan tapi yang spinnya bagus atau kaku, yang kaku-kaku gitu. Oke, alat ini tadi juga bisa digunakan untuk memasang ini, pasang nok ya. Kita kalau untuk pasang nok cuman diringkan saja, jadi tidak perlu di ini tetap pakai ini untuk safety ya, ini pengaman ya. Pengaman untuk apa? Ini apabila lepas ini enggak langsung ke kita, tapi tertahan di sini ya. Nah ini kita cuman miringkan seperti ini. Oke, contoh ya, ini tadi ya, kita contoh yang ini ya. Ini kita miringkan seperti ini ya. Nah seperti ini udah langsung lurus dan langsung pas, karena kita menggunakan alat seperti ini ya. Tuh, ini sekedar tips ya dari saya ya. Ini maksudnya ini adalah pengalaman saya sebagai bowyer, sebagai archer, sebagai aeromaker, itu saya share semua di sini supaya tujuan utama saya itu supaya semua muslim bisa memanah dan bisa membuat alat panahnya sendiri, membuat alat-alatnya sendiri, supaya untuk kita gunakan keperluan untuk masa depan ya. Ini seperti ini kan pas. Ini kita pengelemannya menggunakan lem uhu yang kuning itu, yang produk Jerman itu, lemnya lem uhu kita. Kenapa uhu? Karena itu lem yang bagus ya, jadi nggak langsung kering, tapi keringnya itu lama kalau sekali kering. Tapi kalau kita pakai lem G atau lem Korea itu mudah pecah, noknya itu mudah pecah. Jadi jangan menggunakan lem G atau lem Korea kecuali keadaan pepet nggak punya lem uhu ya. Ini seperti ini ya, ini bentuknya seperti ini. Oke, nah ini tinggal ini dah siap. Tapi pemasangan ini terakhir ya, nanti setelah pasang bulu, setting pasang bulu, setelah dicat baru dikasih noknya supaya ini tidak geser-geser, jadi bisa setting bulunya supaya bisa pas itu. Oke, sekian ya tips dari saya ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja, insya Allah saya terbuka untuk cara membuat busur ataupun anak panah ini, karena
itu tadi tujuan utama saya itu. Semoga menjadi amalan jariah buat saya dan keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Archer.